Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok grup K, sesi A1 dari Praktikan Mbak Alrista akan mempresentasikan atau mendiskusikan serangkaian modul terkait pengecatan mikroorganisme. Next. Next. Baik, nah dari grup K sesi A1 sendiri beranggotakan dua orang. Yang pertama ada Dila Baik, sebelumnya saya Dilestianingsi NPM 21012. dan ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Krisna Junata Hardi dengan NPM 21020. Nah, topik yang akan kami angkat dari pengecatan mikroorganisme sendiri, di sini kami akan sedikit menjelaskan terkait latar belakang, lalu macam-macam metode metode pengecatan itu sendiri, mikroorganisme beserta prosedurnya, lalu ada fiksasi, lalu mikroorganisme gram negatif dan positif, lalu terkait faktor yang memengaruhinya. Baik, dari latar belakang sendiri, eh, ditinjau dari tujuan praktikumnya, eh, kita melihat bahwa mikrobiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang berukuran sangat kecil atau sangat mikroskopis kasat mata, tidak dapat kita lihat secara langsung tentunya, di mana jenis mikroorganisme tersebut bisa kita kategorikan seperti kamir, kapang, bakteri, dan lain-lain yang berbeda di alam. Jadi pewarnaan sendiri ini merupakan salah satu cara yang sederhana digunakan untuk membedakan mikroorganisme. Nah, pengecatan sendiri berfungsi untuk mengetahui sifat fisiologis, yaitu mengetahui reaksi dinding sel bakteri melalui serangkaian pengecatan, dan pewarnaan melihat dan mengamati bakteri dalam keadaan hidup itu sangat sulit dikarenakan kondisi bakteri yang kecil dan tidak berwarna. Nah, bakteri uh, juga hampir tidak berwarna atau transparan dan kontras dengan air, sehingga melihat dan mengamati bakteri dalam keadaan hidup itu kan sangat sulit. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dikembangkan suatu teknik pewarnaan sel bakteri ini dengan salah satu cara yang paling utama dalam mikrobiologi. Nah, hal itulah untuk mempermudah proses identifikasi bakteri, kita akan mempelajari pewarnaan jasa teknik agar mengetahui metode apa pewarnaan jasa teknik dilakukan secara tepat itu bagaimana. Nah, di mana tujuannya itu untuk mengidentifikasi bentuk dari morfologinya itu sendiri dari mikroorganisme. Yang kedua untuk membedakan mikroorganisme gram positif maupun gram negatif. Dan yang terakhir untuk mengetahui respon apa sih zat warna terhadap mikroorganisme yang diamati. Baik, selanjutnya terkait macam metode pengecatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pengecatan sederhana dan pengecatan gram. Nah, kalau untuk pengecatan sederhana atau pewarnaan sendiri adalah teknik pewarnaan yang menggunakan satu jenis zat warna saja untuk mewarnai sel-sel bakteri. Teknik ini diperlukan untuk mengamati morfologi baik bentuk maupun susunan sel. Nah, kebanyakan bakteri mudah bereaksi dengan warna sederhana karena sitoplasmanya itu bersifat basofilik, suka akan basah. Nah, pewarna sederhananya itu seperti apa? Mungkin kita bisa menggunakan methylene blue, basic fusion, dan crystal violet yang bisa kita gunakan. Nah, semua pewarna tersebut dapat bekerja dengan baik pada bakteri. Kenapa? Karena bersifat basa dan alkalin. Yang mana kromatoforiknya itu bermuatan positif, sedangkan sitoplasmanya bakteri bersifat basofilik, yaitu suka terhadap basa. Nah, nanti maka akan terjadi gaya tarik menarik antara komponen kromofor pada pewarna dengan sel bakteri, yang mana menyebabkan bakteri dapat menyerap pewarna dengan baik. Nah, kalau dari kita lihat secara diagram alir, nah nanti di sini ada mikroba
Nah, nanti mikrobanya itu kita teteskan satu suspensi pada objek gelas. Setelah itu kita lakukan drying. Nah, kurang lebih waktunya 1 hingga 2 menit. Nah, nanti dilakukan fiksasi di atas bunsen sembari kita beri warna kristal violet. Nah, lalu baru kita melakukan pengamatan mikroskop guna melihat secara jelas bagaimana gambaran si mikroorganisme dengan bantuan si cat atau pewarna tersebut. Nah, lalu berikutnya ada pengecetan secara gram nih. Nah, kalau untuk gram sendiri itu adalah suatu metode empiris untuk membedakan spesies bakteri menjadi 2 kelompok besar, yaitu gram positif dan gram negatif. Nah, berdasarkan sifat kimia dan fisik dinding sel bakteri, dalam proses ini bakteri itu terwarna dengan metode seperti bakteri gram positif. Nah, bakteri gram positif itu kan akan mempertahankan zat pewarna kristal violet dan karenanya akan tampak berwarna ungu tua di bawah mikroskop. Sedangkan untuk gram negatif dia akan kehilangan zat warna kristal violet setelah dicuci dengan alkohol dan waktu diberi zat pewarna tadinya yang akan tampak berwarna merah. Nah, kalau kita tinjau dari diagram alir berdasarkan praktikum yang telah diberikan, bahwasanya nanti mikroorganisme tersebut kita teteskan satu suspensi dan kita ratakan pada objek gelas. Lalu dilakukan fiksasi di atas bunsen dan ditambahkan gram A. Nah, gram A ini sebagai hasil kristal violet. Terus kita cuci di washing dan drying, ditambahkan gram BCD berupa Lugol iodine, alcohol solution, dan carbol fusion. Terus baru kita lakukan pengamatan dengan cara mikroskop. Nah, jadi ketika untuk ada mikroorganisme nih, nah di situ sebenarnya ada gram positif maupun gram negatif. Nah, ketika dilakukan fixation itu nanti ditambahkan kristal violet. Nah, kurang lebih nanti warnanya akan agak kebiru-biruan. Terus ditambahin iodine treatment. Di situ akan berubah mulai warna ungu. Lalu ada namanya bagian tahap decolorization itu kayak pencucian. Salah satu bahan yang digunakan itu kayak alkohol. Nanti si gram negatif itu akan meluntur sehingga hilang warnanya. Sedangkan pada si gram positif dia akan mempertahankan warnanya. Lalu ada baru ditambahkan contrastent. Nah, si warna gram positif dia akan tetap berwarna ungu, ungu tua, sedangkan si gram negatif dia akan berubah warna menjadi merah. Mungkin macam metode yang saya jelaskan sederhana gram seperti itu saja. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya di Lasetianingsih. Baik, terima kasih Krisna untuk penjelasan dari metode pengecatan sebelumnya. Kemudian saya di Lestiningsi akan menjelaskan terkait pengecatan Zilt-Nielsen, pengecatan spora, dan juga pengecatan negatif. Yang pertama kita mengetahui bahwa pengecatan Zilt-Nielsen adalah salah satu pengecatan yang dengan metode tahan asam. Nah, untuk pengecatan tahan asam ini terbagi menjadi 3, yaitu Zilt-Nielsen, Kion-Gilbert, dan juga Zhao. Nah, yang saya akan jelaskan adalah pengecatan Zilt-Nielsen. Pengecatan ini yaitu dia berwarna merah karena menyerap carbon fusion yang dipanaskan karena pada saat pemanasan itu dinding sel bakteri itu akan memiliki banyak lemak sehingga membuka ketika dipanaskan. Nah, karena dia membuka saat dipanaskan sehingga carbon fusion itu akan menyerap ke dalam dinding dinding sel bakteri tersebut, menyebabkan bakteri tersebut akan berwarna merah. Namun pada saat suhu normal, lemak-lemak di dinding sel tersebut akan menutup sehingga dia ketika dilakukan pencucian dengan asid alkohol maupun ditambahkan dengan lovel methyl blue, dia tidak akan menyerap ke dinding sel sehingga tetap menyebabkan bakteri dengan metode pengecatan Zilt-Nielsen akan berwarna merah. Kemudian untuk kita tinjau dari diagram alirnya, yang pertama kita perlu preparasi sebelum melakukan pengamatan, di mana kita harus membersihkan preparat dan juga OC, disterilisasi pada bunsen. Kemudian kita mengambil satu OC suspensi mikroba, lalu meratakan pada objek gelas, kemudian fiksasi di atas bunsen. Nah, untuk fiksasi di atas bunsen ini, kita perlu hanya melewatkan pada api bunsen sebentar saja.
Kemudian dilakukan drying. Nah, drying yang pertama itu kita perlu hanya menggunakan udara hingga hingga bakteri itu hanya seperti terlihat seperti noda. Kemudian kita tetesi dengan carbon fusion. Setelah itu dilakukan drying dengan panggang dalam nyala api bunsen hingga timbul uap di atas pewarna kurang lebih 5 menit sehingga namun dengan catatan tidak boleh sampai mendidih. Kemudian setelah itu kita bilas, di mana yang pertama itu kita bilas dengan Aquades, kemudian kita genangi si preparat tadi yang ada bakterinya dengan asid alkohol, kemudian kita bilas lagi dengan Aquades. Setelah itu dikeringkan, lalu digenangi dengan Lover Methyl Blue selama kurang lebih 1 menit. Setelah itu kita bilas lagi dengan Aquades, lalu didiamkan di udara, lalu bisa dilakukan pengamatan dengan mikroskop. Setelah itu, eh, pengecatan dengan spora. Pengecatan dengan spora ini hanya dilakukan dengan warna-warna tertentu. Karena apa? Karena spora sendiri, spora bakteri ini mengandung asam duplikolinat yang hanya karena itu, karena spora itu mengandung asam duplikolinat tersebut, sehingga menyebabkan untuk pengecatan spora itu hanya menggunakan warna-warna tertentu. Karena spora sendiri juga memiliki dinding sel yang sangat tebal. Nah, setelah itu kita tinjau dengan prosedurnya. Yang pertama kita perlu preparasi seperti biasanya, kemudian kita mengambil 1 oz suspensi mikroba. Nah, di mana untuk mikroba yang kita ambil dari media agar, kemudian kita perlu suspensikan dalam HCl 0,5% sebanyak 0,5 cc. Nah, di mana lalu ditambahkan dengan 0,5 mili atau 0,5 cc carbon fusion. Setelah itu dilakukan inkubasi selama 10-30 menit dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu kita lakukan fiksasi di atas bunsen, di mana uh, pada saat ini kita mengambil 1 oz bakteri letakkan di atas objek gelas. Nah, setelah itu kita bilas atau kita genangi dengan H2SO4 2% selama 1-2 detik, kemudian bilas dengan air mengalir. Nah, ketika saat itu juga kita tambahkan juga methyl blue. Kemudian bisa dilakukan pengamatan dengan mikroskop. Nah, pada pengecatan spora ini juga eh, diamati pada pengamatan ditambahi dengan minyak imersi. Nah, fungsi dari minyak imersi di sini yaitu digunakan untuk mengurangi refraksi dan juga pantulan cahaya dari objek serta meningkatkan kemampuan dalam menangkap cahaya uh, yang mengganggu sehingga ketika pengamatan itu bakteri terlihat jelas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengecatan negatif. Untuk pengecatan negatif ini sebenarnya sangat sederhana, di mana untuk pengecatan negatif ini bisa menggunakan pewarna asam seperti negrosin, eosin, dan juga tinta Cina. Nah, di mana fungsi-fungsi dari pewarna asam tadi yaitu untuk memberikan warna gelap pada latar belakangnya. Karena di mana yang digunakan adalah pewarna asam dan memiliki komponen kroforik yang bermuatan negatif yang hanya dimiliki oleh sitoplasma bakteri, sehingga warna itu tidak bisa menembus, yang mana akan menghasilkan bakteri tersebut terlihat transparan. Nah, pada prosedurnya, yaitu yang pertama kita lakukan preparasi, kemudian kita mengambil 1 oz suspensi mikroba, lalu kita ratakan pada objek gelas, kemudian kita beri 1 tetes tinta Cina, lalu kita lakukan pengeringan dan juga pengamatan dengan mikroskop. Kemudian untuk fiksasi akan dijelaskan oleh partner saya, Krishna. Oke, baik, terima kasih di atas penjelasan pemaparan sebelumnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu terkait fiksasi. Nah, dari
kita lihat tadi prosedur sebelumnya ada dilakukan nih fiksasi-fiksasi. Apa sih fiksasi itu sebenarnya? Nah, fiksasi sendiri merupakan pengecatan mikroorganisme di mana proses tersebut berupa pengawetan maksud saya dan perekatan mikroba pada permukaan objek atau preparat sehingga mereka tetap pada posisi yang diinginkan saat dilihat di bawah mikroskop. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga si struktur, bentuk, dan distribusi mikroorganisme sebagaimana adanya ketika dilihat di bawah mikroskop. Jadi kita dipermudah nih. Nah, pada fiksasi sendiri itu ada beberapa metode. Itu ada secara fiksasi panas, di mana menggunakan panas untuk membunuh mikroorganisme dan melekatkannya pada preparat. Metode ini umumnya digunakan untuk bakteri, sedangkan fiksasi kimia menggunakan bahan kimia seperti metanol, etanol, formaldehida, atau aseton untuk mengawetkan dan mempertahankan struktur mikroorganisme. Terus ada namanya fiksasi biologi. Nah, penggunaan organisme hidup atau bagian dari organisme untuk melekatkan mikroorganisme pada objek di mana untuk di bagian permukaan preparat. Jadi setelah proses fiksasi mikroorganisme biasanya itu kan diwarnai menggunakan pewarna tertentu agar dapat dilihat dengan lebih jelas di bawah mikroskop. Nah, metode fiksasi dan pewarnaan itu dipilih akan tergantung pada jenis mikroorganisme yang diamati dan tujuan pengamatan mikroskopisnya. Nah, rata-rata yang kita gunakan pada praktikum kali ini kita pakai metode fiksasi panas. Nanti pakai si bunsen itu dibakar. Uh, Mungkin itu saja terkait sedikit penjelasan fiksasi dan next mungkin bisa dilanjuti oleh partner saya, Dila. Baik, terima kasih Krisna atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait mikroorganisme gram positif dan juga gram negatif. Sebenarnya apa sih mikroorganisme gram positif dan negatif tersebut? Nah, bisa kita lihat dari gambar bahwa yang di sini adalah mikroorganisme gram positif. Di mana untuk mikroorganisme gram positif di sini yaitu bakteri yang mempertahankan zat warna metil ungu sewaktu proses pewarnaan gram. Bisa dilihat dari gambar bahwa bakteri yang kita amati berwarna ungu dan juga untuk bakteri gram positif di sini dia memiliki satu sel lapisan dinding atau dinding selnya hanya satu yang mana dia mengandung peptidoglikan. Nah, pada peptidoglikan di sini dia itu eh, nah, dia itu hanya memiliki selapis dinding sel berupa peptidoglikan tersebut yang tebal. Setelah pewarnaan oleh kristal violet, pori-pori dinding tersebut itu akan menyempit akibat deklorosisasi oleh alkohol sehingga dinding sel tersebut akan tetap menahan warna biru. Sehingga ketika dia ditambahi dengan zat-zat pewarna lainnya ataupun dilakukan pencucian, dia akan tetap menyimpan uh, pewarnaan warna biru. Next yaitu adalah mikroorganisme gram negatif, di mana bakteri yang mempertahankan zat warna merah muda sewaktu proses pewarnaan gram. Bisa dilihat pada gambar bahwa bakteri yang diamati dia berwarna merah, dan untuk struktur dari bakteri gram negatif sendiri yaitu dia memiliki 3 lapisan sel, yang mana dia tidak bisa mempertahankan warna metil ungu pada pewarnaannya. Nah, 3 lapisan sel tersebut dia terdiri atas terdapat lipopolisakarida yang mana dia juga memiliki lapisan tebal, namun untuk gram negatif di sini dia memiliki lapisan lemak atau dinding selnya terdapat membran bagian luar dan juga gland periplasmatik, yang mana lipoplasma atau lipid di sini tuh kemungkinan dia akan terurai oleh alkohol ketika pencucian sehingga pada saat diwarnai dengan safran safranin atau zat pewarna merah akan berwarna merah sehingga seperti yang saya jelaskan di awal tadi, di mana ketika dia dipanaskan atau dilakukan fiksasi untuk lapisan lemak ini dia akan membuka pori-porinya. Kemudian untuk carbon fusion tersebut dia akan masuk ke dalam pori-pori atau terserap oleh pori-pori. Namun saat
proses drying atau pengeringan, dia akan menutup sehingga untuk carbon fusion tersebut dia akan uh, terkunci di dalam pori-pori sehingga ketika terjadi atau dilakukan suatu pencucian ataupun penambahan zat pewarna lain itu tidak bisa menyerap ke dalam dinding sel untuk gram negatif. Baik, kemudian yaitu terdapat faktor-faktor penentu keberhasilan di dalam uh, pewarnaan mikroba. Pasti dalam suatu praktikum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, di mana yang pertama adalah fiksasi. Fiksasi secara umum sudah dijelaskan oleh partner saya Krisna, yang mana fiksasi itu untuk membunuh bakteri secara cepat dengan tidak menyebabkan perubahan bentuk ataupun struktur. Di mana jika tidak dilakukan proses fiksasi, objek tidak akan menempel baik pada objek gelas, sehingga spesimen akan mudah luntur selama pewarnaan, sehingga perlu adanya dilakukan fiksasi agar bakteri yang kita amati itu juga tetap menempel dan juga warna bisa dan juga kita bisa amati apakah termasuk gram positif ataupun negatif. Kemudian yaitu terdapat substrat, di mana substrat itu setiap bakteri, basa ataupun pewarnaan asam dapat bereaksi dengan konstituen-konstituen tertentu. Oleh karena itu, organik lipid, protein asam nukleat, dan juga karbohidrat juga mempengaruhi keberhasilan secara biologi. Mungkin untuk intensifikasi dan juga pelunturan pewarna bakteri juga bisa dijelaskan oleh rekan saya Krisna. Ya baik terkait intensifikasi dan pelunturan pewarna bakteri. Nah, di sini terkait intensifikasi sendiri itu di mana uh, pewarnaan itu dapat dilakukan beberapa cara, antara lain dengan mempertinggi si kadar pewarna bakteri atau menambahkan suatu mordan. Nah, mordan sendiri itu sebuah cat atau bahan kimia yang berfungsi untuk memfiksasi cat primer yang diserap mikroorganisme target. Nah, akibat pemberian warna tersebut atau zat tersebut, maka pengikatan warna oleh bakteri akan lebih baik. Jadi warnanya itu akan lebih kontras dan lebih kuat tentunya gitu. Nah, jadi contohnya itu seperti anilin sulfat, amonium oksalat, fenol asid dan gram Al, Fe, Zn, Cu ataupun Cr. Nah, lalu ada pelunturan pewarna bakteri. Nah, di sini sebuah bagian dari dekolorisasi, tahap dekolorisasi atau pemberian alkohol asam. Nah, di sini itu tidak boleh berlebihan. Nah, di bagian alkohol dan asam ini kan dia untuk pencucian nih. Jadi, ketika kita memberikan kelebihan pada tahap dekolorisasi yang mana menyebabkan over dekolorisasi. Misalnya pada tahan asam di penentuan gram negatif maupun positif nih. Nah, ketika sel tidak jadi nanti sel itu tidak ada perbedaan antara sel yang tahan asam maupun sel yang uh, tidak BTTA. Jadi dia akan tampak serupa tuh. Nah, contoh lain pada gram apabila over dekolorisasi maka tidak ada perbedaan gram negatif dan si positif sehingga perlu dilakukan pewarnaan ulang. Apabila terlalu sebentar maka tidak akan melunturkan si warna. Jadi benar-benar harus secukupnya dan kita harus mengetahui seberapa penting bahwa pencucian tersebut untuk keberhasilan pengamatan mikroorganisme pada menggunakan mikroskop. Oke, mungkin itu aja terkait faktor penentu keberhasilan dan uh, sebuah apa yang kami jelaskan dan kami paparkan, yang kami diskusikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya yang sudah mendengarkan penjelasan kami. Apabila uh, ada salah, kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.